Martial Peak 3083. Lu Huaisuang memalingkan matanya, wajah tidak toleran, tidak peduli seberapa jahat pemuda ini, kematian ini terlalu menyedihkan, belum lagi, barusan dia juga membantunya, jika bukan karena gerakannya yang tiba-tiba, aku khawatir dia telah terluka. Ma Chaokun dan He Wuzui sangat bahagia, hampir tidak bisa menahan tawa, itu memang hukum surgawi. Dua orang saling melirik, tidak perlu membahasnya, mereka telah melihat pikiran satu sama lain. Untuk sesaat, kilat turun dari langit sebelum reda, awan hitam di pusaran langit juga menghilang. Lapangan penuh dengan keheningan. Pemuda itu masih mempertahankan postur memegang gaming, tetapi baik dia dan pemimpin ketiga angin liar, pada saat ini memiliki rambut berdiri, penuh warna hangus, dan auranya hampir hilang. Belum lagi pemuda, pemimpin ketiga angin liar tidak bisa lebih mati dari sekarang. Baru saja, kekuatan penalti petir terlihat oleh mata semua orang, bahkan Origin King Realm Orde ketiga tidak mungkin bertahan, apalagi gaming yang hanya Origin King Realm Orde 1. Ini hanyalah bencana yang tidak beralasan, meskipun pemuda itu memiliki kemampuan untuk mengambil nyawanya, tetapi dari awal hingga akhir tidak diketahui apakah dia benar-benar ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu adalah hukuman guntur dari surga yang merenggut nyawa gaming. Dua sosok tiba-tiba terangkat. Ma Chaokun dan He Wuzui dua orang, satu kiri dan satu kanan, jelas-jelas masuk untuk membunuh. Memotong rumput dan menyingkirkan akarnya, ular tidak mati di tongkat, kebenaran yang begitu sederhana bagaimana mereka tidak bisa mengerti. Sebelumnya mereka disertai dengan kehati-hatian, karena pemuda aneh itu menunjukkan kekuatan manusia super. Sekarang pemuda ini tersambar petir, mati atau tidak, potong dulu mayatnya. Mereka ingin memastikan bahwa pemuda itu mati secara menyeluruh, baru kemudian mereka dapat memiliki cara untuk hidup, jika tidak, mereka hanya dapat menyerahkan hidup dan mati ke tangan dari yang lain. Meskipun Ma Chaokun gemuk, tetapi gerakannya fleksibel hingga ekstrim, tubuh putih tidak dapat digambarkan sebagai atletis dan gesit, dua bola emas di tangan memancarkan cahaya yang menyilaukan, sebelum orang itu tiba, dua bola emas terbang keluar, dengan momentum yang tak terkalahkan, menuju kepala dan dada pemuda, momentumnya seperti 1000 pound. Tangan He Wuzui mencubit seni sihir, mengirimkan teknik rahasia kemampuan ilahi yang kuat. Seekor ular sanca tiba-tiba muncul di udara, kepala ular sanca itu bangkit dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit pemuda itu. Tindakan ini secepat kilat, di sana Lu Huaisuang sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi, tiba-tiba jantungnya meledak, mengangkat tangannya adalah langit dan pedang Qi memotong ke arah Ma Chaokun dan He Wuzui. Tapi melihat ke belakang, jelas sedikit terlambat, langkah ini hanya untuk melakukan tugas mereka, tetapi tidak dapat membantu banyak. Suara berderak datang, pedang Qi terbang, Ma Chaokun dan He Wuzui menerjang ke depan seolah-olah mereka telah menabrak dinding tak terlihat, tubuh mereka terhenti, ketakutan untuk menatap ke depan, hati mereka tenggelam ke dasar. Bukan pedang Qi Lu Huaisuang yang membuat mereka berhenti, tetapi reaksi pemuda itu. Hukuman kilat meledakkan selusin napas upaya pada pemuda itu, dan dia tiba-tiba bergerak sekarang, dia mengulurkan tangannya, menyeka beberapa rambutnya yang berantakan, awalnya tenang dan mata yang dalam sekarang dipenuhi dengan kebencian, tampaknya sangat tidak puas dengan sesuatu. Itu adalah tindakan sederhana yang membuat Ma Chaokun dan He Wuzui kehilangan keberanian untuk menyerang dan harus menghentikan langkah mereka. Adegan itu tampaknya diikat oleh tangan yang tak terlihat, waktu juga tampaknya berhenti mengalir, semua orang membeku di tempat, mata tumpul. Tidak mati, diledakkan oleh hukuman kilat semacam itu selama lebih dari 10 napas, sebenarnya tidak mati. Lu Huaisuang juga tidak bisa tidak melebarkan sepasang matanya yang indah, matanya dibanjiri kilau aneh. Hanya dua bola emas Ma Chaokun, yang masih bergegas menuju pemuda itu, meledak di depannya dalam sekejap mata. Tangan pemuda yang menyentuh rambutnya melepaskan dan bergoyang perlahan. Ma Chaokun tercengang, dia benar-benar kehilangan kontak dengan dua bola emas kali ini. Menatap matanya untuk melihat, tubuh bergetar hebat. Dua bola emas, telah mencapai tangan pemuda, pemuda 5 jari bergerak gesit, dua bola emas bergerak maju mundur di telapak tangan, dan berubah menjadi bayangan. Kedua bola emas itu berkibar bolak-balik di telapak tangannya, berubah menjadi bayangan. Kemampuan ilahi macam apa ini? Apa-apaan orang ini? Piton He Wuzui juga menerkam, namun pikiran He Wuzui terguncang dan kehilangan kemampuan untuk terus mempertahankannya, piton tersebut hanya bergeser dan berubah menjadi tidak ada. Gul, seteguk air liur tertelan, kulit wajah tak terkendali mulai berkedut. Itu, Ma Chaokun mengerucutkan bibirnya yang kering, berusaha keras untuk menemukan sesuatu untuk dikatakan, tetapi menemukan bahwa keberaniannya telah lama hilang, dan suaranya bergetar melampaui kata-kata. Dia tidak dibunuh olehku. Pemuda itu dengan setia melemparkan mayat gaming yang dia bawa di tangannya. Gaming mati, semua karena hukuman kilat, dia tidak terburu-buru untuk membunuh gaming dari awal hingga akhir. Tuanku, aku khawatir ini salah paham, kata Ma Chaokun disertai dengan senyuman, tetapi lebih sulit untuk dilihat daripada menangis. Kesalahpahaman apa, katakan padaku. Pemuda itu menatapnya dengan acuh tak acuh.
Bagaimana Ma Chao Kun bisa mengatakan sesuatu? Dia selalu menekan orang dengan kekuatannya, bertarung dengan cepat, dan mulutnya selalu rata-rata, dan lidahnya tidak pandai berbicara. Keringat merembes keluar dari dahinya, terus-menerus mengulurkan tangan untuk menyeka. Jika dia tidak bisa mengatakannya, dia mungkin mati hari ini. Dia mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan menggunakan kecepatan tercepat untuk lari dari sini. Jika mereka masih memiliki cara untuk hidup sebelum hukuman kilat, maka sekarang mereka tidak memiliki jalan keluar lain selain melarikan diri. Siapa yang membiarkan dia dan He Wuzui dua orang bergegas untuk membunuhnya, dia hanya membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki mata dalam perjalanan ini. Begitu dia melarikan diri, bagaimana He Wuzui berani tinggal? Segera memutuskan untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan, yang merupakan reaksi naluriah bawah sadar. Dia hanya berharap bahwa pemuda itu akan mengejar Ma Chao Kun, dan kemudian memberi dirinya sedikit ruang untuk melarikan diri. Tapi hasilnya ditakdirkan untuk mengecewakannya. Pemuda itu bahkan tidak melihat mereka, hanya melemparkan bola emas di tangannya, lalu mundur selangkah, bersandar, dan melemparkan lengannya dengan keras. Bola emas itu menerobos udara dan menyerang. Puff, tangisan menyedihkan keluar, diikuti oleh suara sesuatu yang jatuh ke tanah. Dia tidak berani menoleh, mengeluarkan kekuatan untuk melarikan diri seperti anak kecil. Pada saat ini, hanya membenci orang tuanya karena melahirkannya hanya dengan dua kaki. Dia mendengar suara Fatima. Tiba-tiba ada rasa sakit di belakang, seluruh orang dibawa oleh kekuatan yang kuat, tanpa sadar jatuh ke tanah. He Wuzui buru-buru memanjat, dia tidak bisa membantu tetapi tampak terpana, hanya untuk melihat tanah benar-benar memiliki genangan darah merah, dan merasa dadanya seperti kehilangan sesuatu. Melihat ke bawah dan melihat pemandangan terakhir dari kehidupan ini. Sebuah lubang besar pecah di dada, dan dari luka itu, dia bisa melihat dengan jelas organ-organ dalamnya yang menggeliat. Mata menjadi gelap, jatuh lemas ke tanah, dan kehidupan mengalir dengan cepat. Keheningan di sekitar, tanah tanpa nama dari Death Star Sunyi bahkan setetes jarum pun bisa terdengar. Apakah itu ratusan murid keluarga Lu, atau bajak laut bintang angin liar, atau elit keluarga He? Semua orang sangat terkejut, sepasang mata memandang ke arah pemuda yang berdiri di sana tanpa bergerak, kagum, seolah-olah mereka melihat para dewa. Dengan kata lain, dia menggunakan murni kekuatan dagingnya. Kemudian Ma Chao Kun dan He Wuzui jatuh dengan suara, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Ma Chao Kun meninggal. He Wuzui juga meninggal. Dua Origin King Realm Orde satu sama rentannya dengan anak-anak berusia 3 tahun di depan pemuda ini. Ketika orang-orang ini merencanakan trik mereka sebelumnya, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan berakhir seperti ini. Horor, panik, takut, semua jenis emosi menyebar di antara tiga kelompok seniman bela diri. Dengan kekuatan menakutkan yang ditampilkan oleh pemuda ini, jika dia mau, dia akan bisa dengan santai membunuh ribuan orang di tempat ini. Mata indah Lu Huaisuang rumit. Melihat pemuda itu, selain rasa syukur, ada kekhawatiran yang tersembunyi. Pemuda itu memang membantunya, tetapi Lu Huaisuang dan orang ini baru pertama kali bertemu, dan tidak tahu apakah pihak lain itu baik atau jahat. Dia bukan gadis kecil yang tidak mengenal dunia, diikuti oleh ratusan Lu, elit keluarga. Dia perlu mempertimbangkan tidak hanya suka dan tidak suka mereka sendiri. Dia ingin maju untuk mengetahui sifat hati pemuda ini, tetapi tidak memiliki keberanian. Ketika ragu-ragu, dia tiba-tiba melihat pemuda itu menoleh ke arahnya, sudut mulutnya menahan senyum tipis. Hati Lu Huaisuang tiba-tiba meledak, selalu merasa bahwa senyum ini agak buruk, dan menatap mata ini, itu benar-benar memberikan ilusi berdiri T-E-L-A-N-J-A-N-G di depannya. Tidak dapat menyembunyikan apapun, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan tubuh. Jika aku jadi kamu, aku akan menjadi anak yang baik dan berguling dengan patuh. Dengan satu kata, wajah Lu Huaiseng sedikit berubah. Apa maksudmu? Dia sepertinya tidak menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Dengan perubahan mendadak tadi, dia juga ingin membantunya, dan dalam hukuman kilat itu, dia juga mengusirnya. Dia tidak tampak seperti orang jahat, mengapa tiba-tiba berubah sikapnya terhadapnya lagi? Apakah mungkin meninggalkan sarang serigala hanya untuk memasuki sarang harimau? Tapi tinjunya lebih besar darinya. Lu Huaisuang juga tidak berani melawan apapun. Kultivasinya tidak lebih kuat dari Ma Chao Kun dan He Wuzui, keduanya dibunuh oleh pemuda itu. Jika dia ingin membunuhnya, dia tidak bisa menolak. Dia menghela nafas dalam hati, tapi dia hanya bisa pasrah pada takdir. Ketika dia mengangkat kakinya untuk mengambil langkah, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada gerakan di belakangnya, dan dia tertegun ketika dia melihatnya. Dia melihat ada sosok tambahan di sana, memancarkan tingkat kultivasi yang kuat dari alam Raja Origin urutan kedua. Lu Huaisen tidak bisa membantu tetapi mengecilkan matanya yang indah. Seng Yao, pemimpin pertama angin liar. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat orang ini, Lu Huaisuang masih mengenalinya sekaligus. Siapa lagi selain Seng Yao yang bisa muncul di tempat ini saat ini dengan tingkat kultivasi Origin King Realm urutan kedua? Ini adalah bos besar angin liar,
yang dapat hidup dengan sangat baik bahkan ketika dikelilingi oleh semua kekuatan utama di Starfield, tetapi pada saat ini, dia serendah kura-kura di rumah kaca, merendahkan dan berlari semua jalan, dengan senyum hati-hati di wajahnya. Dia melewati Lu Huaisuang, datang langsung ke pemuda itu, berlutut di tanah, dan berbicara dengan keras, Seng Yao telah melihat Tuan, kemampuan ilahi Tuan. Seng Yao yakin, saya ingin mengikuti Tuan untuk bekerja seperti anjing dan kuda, terimalah aku tuanku.